gue sih curiganya ada mungkin ya, ada saran supaya udah U20 aja untuk beberapa tim akhirnya bisa beli pemain. Lo kalau bikin regulasi ada celah, ya lo bikin lagi sesuatu yang membuat regulasi itu nggak punya celah gitu. Iya benar. Memang yang menarik dari Pendekar suka mempersulit tim besar. Iya. Tapi kesulitan lawan tim kecil. Selamat datang kembali di Futsal Talk untuk asupan mingguan tentang futsal kamu. Bersama gue Reza Prita dan juga Coach Donzo. Yang tentunya cukup fresh setelah jalan-jalan ya. Ke mana aja kemarin Coach? Ya nonton pertandingan futsal lah di Bangkok yang nggak bocor. Di Bangkok nggak bocor ya? Nggak bocor. Nggak bocor. Tapi memang karena nggak hujan. Iya benar. Kalau hujan ya nggak bocor juga. Ya tapi lagi-lagi memang Futsal Talk minggu ini cukup ramai diperbincangkan karena memang pekan lalu kita udah ngebahas tentang kontroversi di pekan pertama. Yes. Di pekan kedua ternyata kontroversinya masih ada. Masih. Salah satunya adalah berkurang nggak sih? Soal gor bocor tersebut. Tapi kalau soal wasit, alhamdulillah berkurang. Udah, iya. Kayaknya kedengeran ya sama mereka ya. Artinya kualitasnya pun akhirnya dinaikin mungkin segala macam standarnya. Tapi mungkin tipis-tipis dulu aja kita bahas gor bocor nih, Coach Donzo. Ini lu kaget atau memang sebenarnya Gor Tegal Selatan tuh udah pernah kayak gitu sebelumnya? Kalau yang ngikutin Liga Futsal dari tahun 2015 di era FFI ya, sebetulnya gor bocor ini kejadiannya juga banyak sih. Di Unesa pernah, Tampias lebih tepatnya. Iya, kalau di Unesa kan emang kebuka atasnya kan, ujung-ujungnya. Tapi memang kan dia harusnya ditutup gitu kan. Iya. Itu berhenti pertandingan Black Steel kalau nggak salah lawan apa gitu, gue lupa. Terus juga sempat di Gresik itu, kan sempat ya di Gresik tuh, di 2017 saat gue di Halus itu. Jadi hujan deras, terus tiba-tiba kayak ada butiran-butiran salju, air. Ya gue kira, gue bilang, gue langsung ngecek kalender, udah winter nih. Bentar lagi dibuka transfer, gue bilang kok bisa seperti ini dan itu harus dipel segala macam gitu. Sebenarnya kejadian gor-gor bocor itu ya udah sering gitu ya. Tapi memang ya akhirnya menjadi pemakluman buat mereka yang mungkin menganggap bahwa udah biasa bocor gitu kan. Tapi gue ngelihatnya sih yang menyedihkan sekarang kan era di mana netizen ini jauh lebih kritis ya. Benar. Dan termasuk lu juga lebih kritis sekarang ya? Wah, yang DM banyak. Gue pengen bikin pusat pengaduan futsal kayaknya. Makanya gue menganggap bahwa gor bocor ini udah biasa, tapi memang sesuatu yang ternyata nggak diperbaiki. Dan mengingat lo kan kalau misalnya penunjukan tempat pertandingan kan harus ada verifikasi. Benar. Kalau nggak salah sih tonton awal-awal tuh ada verifikasinya. Bahkan nggak usah 2 tahun lalu masih ada deh. Masih ada. Gue dulu sempat ya tahun 2017 gue masih di Halus itu gor Ciracas tuh nggak boleh karena terlalu kecil, terus juga posisi garis out sama tembok juga terlalu dekat. 2018 boleh. Jadi kadang-kadang regulasi yang mereka buat mereka suka tabrak sendiri gitu. Dan itu yang menurut gue membuat para tuan rumah jadi kayak pemakluman aja gitu. Awal bahkan Gor Pangsuma parah. Gor Pangsuma itu sempat juga bocor. Terus lampu ya? Lo kalau lihat di atasnya tuh, Gor Pangsuma itu ada terpal-terpal dulu ya. Itu yang siap untuk menadang air. Oh. Jadi kalau misalnya penuh tuh kayak di waterpark tuh gitu. Kayak ngember kayak ngember kan. Baru kemarin gua sama anak gua ke sana tuh. Maksud gua itu kejadian. Tapi kan kita tahu atmosfer Pangsuma luar biasa. Dan mereka juga sangat penontonnya juga sangat aware. Mereka bahkan waktu gubernur datang ya Gubernur Kalbar, itu mereka tuh minta stadion. Ya, dan emang kemarin juga bukan hanya soal gor bocornya Coach yang mencuri perhatian, tapi yang ngepelnya jadi pusat perhatian. Iya. Karena kemarin bukan cuman yang megang ball boy ya, tapi juga kalau kita Pablo kan sampai staf pelatihnya Pagi juga ikut ngepel. Padahal itu kan bukan jatahnya dia, apa dapat tambahan Coach? Sampai Babe Cabita di tag ya. Iya benar. Karena tapi emang rambut mirip. Itu tuh benar-benar mencuri perhatian ya, karena kalau kita ingat ini kan sudah berlangsung cukup lama dan memang cara ngepel yang masih dengan kanebo ini memakan waktu yang cukup lama ya, dan sebenarnya juga agak mengganggu ritme pertandingan Coach ya? Iya sebetulnya gini, ini yang sempat Ricardinho bilang kan, dengan bahan seperti itu lapangan, itu kena air dikit itu licin banget. Kemarin gue di Kasim Bandit itu lapangannya tuh vinil. Nah itu jarang banget untuk misalnya jatuh tuh harus dipel tuh jarang banget. Bahkan mungkin pada saat
waktu pertandingan tuh udah mau habis-habis aja baru banyak dipel tuh. Karena ada yang jemur situ. Enggak dong. Karena emang udah gobios ya. Apa sih gobios? Udah capek banget ya, udah basah gitu. Kayaknya emang jersinya kurang bagus. Kurang nyerap. Tapi gue melihat sih faktor lapangan itu juga ngaruh. Yeah. Terus kayak orang tuh pada komen tuh, kok masih zaman sekarang masih pakai kanebo aja. Sebetulnya pakai kanebo tuh lebih kering. Kalau lo pakai yang pel itu lo melebarin air. Iya. Jadi kalau misalnya ini gue pernah kerja di ISS ya. Tahu gak lo? Yang ketawa ngerti banget. Karena satu alumni kali gitu. Kalau cleaning service tuh ngerti gitu. Cleaning service. Iya. Ya seperti itulah kurang lebih kalau menurut gua emang harus pakai kanebo karena kalau misalnya pakai kain atau apapun itu malah melebarin area licinnya seperti itu. Ya tapi memang ini sudah terjadi dan kita harapkan memang bisa dibenahi ya karena Tegas Selatan kan berdua, masih ada 7 lagi. Lu tau nggak kabar itu nih A1 nih A1 kabarnya tuh mau dipindahin. Yang di Tegalnya? Yang di Tegalnya dibagi either Jogja sama Gelora Bumi Kaktus di Palu. Jadi kita tunggu aja ya nanti konfirmasinya. Tapi ada penolakan dari tim yang main di Palu karena kan pasti biaya lebih gede lagi. Benar. Dan memang itu tadi sisi negatifnya. Tapi di sisi yang ini gue nggak tahu sih negatif atau positif. Tapi ada rekor yang terpecahkan di pekan kedua dari Liga Futsal Profesional musim ini, di mana untuk pertama kalinya di Liga Futsal Profesional ada satu tim yang bisa menurunkan 3 pemain asing. Ya, karena memang sebelumnya maksimal ini 2 pemain asing, coach. Tapi sekarang memang 2 pemain asing tetap, tapi ada 1 tambahan yang boleh kalau pemainnya under 20. Dimana kemarin Black Steel akhirnya menurunkan 3 pemain asing sekaligus. Ada Rodrigo Mateus di posisi penjaga gawang dan outfield playernya ada Mateuzinho dan juga Katata. Yeah. Nah ini sebenarnya regulasinya cukup bagus ya buat membuat kompetisi menjadi lebih menarik lagi. Tapi kalau kita lihat nih coach, kan sebenarnya secara regulasi sekarang justru lebih longgar. Karena Mateuzinho ini kan bukan pemain timnas Brazil dan dia sekarang bisa datang ke Indonesia. Nah ini kalau lu lihat perubahan regulasi seperti apa? Ya kalau gue malah setuju ya. Kalau gue orang yang menyikapi bahwa pemain asing ini lebih banyak merubah futsal Indonesia secara ke arah yang lebih baik. Kalau gue merasa kayak lu bicara pemain asing yang ada di Indonesia itu kan bisa dibilang progresnya sangat luar biasa sampai sekarang. Bahkan beberapa pemain terbaik di level dunia pun akhirnya main di Liga Futsal Indonesia. Dan gue menganggapnya gini Ja. Bahkan gue berpikir berapa episode lalu kan kita ngebahas soal liga yang bagus kayak gimana pemain asing. Gue malah pemain asing mendingan tambahin sekalian. Kalau perlu let's say 3 atau 5 pemain asing sekalian. Tapi yang liga 2-nya dibikinin ya. Artinya lebih banyak itu untuk pemain lokal. Kayaknya kalau misalnya secara kualitas tontonan lebih bagus itu gue rasa akan menarik minat let's say sponsor atau broadcast yang akan lebih baik lagi. Dan gue menganggap bahwa pemain asing itu dipertontonkan oleh pemain asingnya si Black Steel dengan talent scouting yang sangat bagus. Si Mateus bersaudara itu nggak bersaudara. Nggak saudara. Iya, memang bapaknya kurang kreatif aja. Padahal itu ya di Gramedia ada nama buku anak gitu. Lo kalau mau nyari 1000 nama buku anak. Kalau gue karena rumahnya di Bifak, gue lihat aja kuburan. Satu nisan 2 nama aja. Iya sih benar. Karena kan kalau nama orang dulu cuma 1 suku kata ya. Lu gabungin aja itu 2 ya. Kagak kan, nama sama bin atau binti. Bisa 2 makanya. Tapi ya gue melihat kualitasnya oke, terutama yang kiper ya. Kalau yang satu lagi so-so lah, gue nggak bilang jelek, tapi juga mungkin belum terlihat. Iya, debut kan kemarin. Karena kan gini, as outfield player bukan goalkeeper, lu harus bermain dengan 3 pemain lain. Iya. Sedangkan goalkeeper lu ya mungkin secara individual kan akhirnya terlihat kualitasnya, baik itu refleks, positioning, atau atribut kiper lainnya. Gue ngeliat ada di Rodrigo ya, yang Rodrigo Mateus itu. Luar biasa sih pemain U20 ini, bahkan udah ada yang bilang naturalisasi gitu kan. Walaupun mukanya kayak Belanda Depok ya sebetulnya. Bener gak sih? Ya gue beneran. Iya, bener Ais lah, kayak Ais ya. Kayak Rizky Xavier. Ya kan Belanda Depok juga Ais. Iya, Belanda Depok. Ya gue melihat hal yang positif sih di regulasi ini, tapi dimanfaatkan cuma untuk klub-klub yang besar aja, yang punya duit. Nah, klub-klub yang besar. Kan baru Black Steel nih, Coach.
Kalau klub-klub kan lebih dari 1. Emang ada lagi yang rekrut pemain Ada kan, nggak boleh tayang emang. Nggak boleh di post. Gue juga bingung deh, kenapa sih lu nggak boleh di post gitu loh? Maksud gue lu pengen ngasih surprise apa? Kalaupun kita terkejut, kita terus mau ngapain gitu kan? Nggak datengin sponsor juga buat lu gitu. Cuma maksud gue, kenapa nggak di era terbuka aja? Gue tuh lebih seneng kayak misalnya lo kasih tahu bahwa lo misalnya lo di baju lo tuh ada sponsor apa, lo kasih tahu aja misalnya cuma 200 juta, kasih tahu, siapa tahu nanti ada brand yang cuma 200 juta gue naikin deh jadi 201 misalnya gitu. Ya lumayan kan, naik juga kan gitu. Tapi minimal lebih terbuka aja gitu. Dan di Indonesia kan hal-hal kayak gitu kan emang kayak ditutupin ya gitu. Nggak tahu kenapa, menurut gua harusnya emang kasih tahu aja, bahkan gaji pemain asing berapa segala macam, supaya beberapa tim yang mungkin tadinya melihat pemain asing kayaknya mahal gitu, ternyata masih mampu kok untuk beli gitu. Ya balik lagi ke regulasi 20 coach. Ini kan menarik ya, Rodrigo Mateus dengan sapaan akrab Tosha. Lu tau nggak Tosha artinya apa? Apa? Artinya obor atau center. Nah kalau feeling gue sih ya, gara-gara rambutnya warnanya merah. Oh iya. Jadi nyala kan. Iya. Nah emang mencuri perhatian ya karena badannya gede kayak Al-Baghir lah. Tapi refleksnya ini cepet banget. Nah ini kan akhirnya menimbulkan hal-hal yang membuat pertanyaan lagi. Iya. Apakah memang regulasi U20 ini dilakukan untuk kemudian kedepannya bakal ada naturalisasi di futsal? Dan sebenarnya kan aturan U20 ini awalnya untuk memberikan kesempatan bermain untuk para pemain muda, Coach. Yang akan sulit dengan peraturan yang lama. Nah sekarang justru kan timnas U20-nya nggak ada, kompetisi AFC U20-nya nggak ada, regulasi U20-nya tetap ada, tapi ada tambahan pemain asing. Nah ini kan apakah masih relevan juga peraturan U20 coach menurut lo? Kalau untuk pembinaan jelas nggak relevan ya. Karena gue lihat juga beberapa pemain U20 di beberapa pertandingan terakhir juga masih sekedar pelengkap aja. Masuk keluar. Dan dengan durasi waktu nggak nyampe 5 menit ya kan. Bahkan ada yang cuma 1 menit bahkan. Yang cuma masuk keluar aja ada gitu. Dan itu sangat disayangkan. Artinya gini, lo kalau bikin regulasi ada celah, ya lo bikin lagi sesuatu yang membuat regulasi itu nggak punya celah gitu. Iya benar. Misalnya dulu waktu yang gue masih di awal Safin itu, emang cuma awal doang ya. Gue bilang waktu rapat itu mendingan ditentuin di menit berapa setiap pelatih wajib memainkan pemain U20. Dan itu misalnya sampai durasinya berapa, misalnya let's say 3 menit sampai 5 menit bersih. Dan itu oke harusnya menurut gue. Jadi kan fair lo U20 itu dapat kesempatan bermain tapi melawan. Artinya kedua tim juga sama-sama menggunakan pemain U20 yang mereka bina. Bukan cuma mereka jadiin sebagai apa ya? Ya sebagai pelengkap peraturan aja gitu, penggugur kewajiban aja. Itu sih yang menurut gua harusnya regulasi tuh kalau misalnya tahun ini ada celah, kita bisa. Tapi ini udah tahun ketiga sebenarnya. Iya. Dan nggak berubah ya berarti? Masih sama ya? Masih. Bedanya cuma sekarang boleh pemain asing. Boleh pemain asing. Nah, tapi kalau pemain asing arahnya ke naturalisasi nggak menurut lo? Enggak sih. Oh jadi lu gitu coach? Anti naturalisasi coach? Ya, gua jelas bapak gua bilang, Don beli yang lokal, kenapa murah? Enggak, tapi balik serius, arahnya naturalisasi nggak nih? Enggak sih kalau gue ya dari sudut pandang gua enggak, cuma kayak gini loh, kayak ini kayak semacam gue sih curiganya ada mungkin ya ada saran supaya udah U20 aja untuk beberapa tim akhirnya bisa beli pemain U20 ya, mungkin udah talent scouting juga segala macam. Kan kita tahu bahwa bisa dibilang di kompetisi sendiri kan banyak banget ya kan pembisik-pembisik yang memang mungkin ya akhirnya ini gue juga urgensinya awal gue bilang apain sih pemain asing. Tapi begitu Rodrigo Mateus datang dan ya, bagus ya. Itu rambutnya merah tuh ngecat bukan sih? Apa dia Weasley bersaudara juga? Ini Harry Potter. Iya Harry Potter. Ya, siapa tahu ya kan? Iya, jangan-jangan gue jadi kepikiran. Karena besok tanyain kali ya. Tenang banget gitu. Untuk pemain U20 juga gue ngelihatnya juga tekniknya juga bagus. Bahkan sorry tuh sih buat gue antara dia sama Baghir sekarang masih lebih bagus dia. Untuk musim ini ya? Musim ini. Baghir agak overrated sih sekarang, gue bingung, nggak tahu ternyata banyak marah-marah sekarang, ya mungkin karena dia ganteng juga gitu. Kalau ganteng bebas. Di Indonesia itu lu ganteng itu 50% masalah terselesaikan. Oh makanya lu bebas ya? Makanya gue bebas. Bebas parkir. Ya tapi Rodrigo Mateus emang main bagus banget. Kemarin bahkan membawa Black Steel ini mendapatkan 2 kemenangan di pekan kedua dan menjadi salah satu tim yang memang menyapu bersih kemenangan di pekan kedua. Nah ini kan pertanyaan kita akhirnya terjawab coach.
Black Steel ditinggal oleh sang pelatih Coach Hami, tapi fondasinya ini masih ada. Masih berasa. Dan dengan pemain-pemain yang dimasukkan, walaupun memang belum bisa memberikan impact seperti Diego Rodriguez atau Henrique Di Maria tapi cukup baik lah kemarin performanya. Dan akhirnya pemain-pemain yang justru musim sebelumnya jarang mendapat kesempatan ya bisa menunjuk gigi. Salah satunya Aditya kemarin. Iya, Hami kan bisa dibilang emang bisa dibilang, pembentuk ya. Dia lo kalau bicara Black Steel di era sebelumnya, di era Sayan yang mengejutkan sebagai tim promosi jadi juara langsung. Setelah itu diambil alih oleh Yori dengan materi pemain U20 yang udah terbentuk sebelumnya. Ya ada perbedaan di era Hami. Di era Hami, oke lah tahun pertama juara masih secara tim masih full gitu. Selanjutnya bagaimana dengan mayoritas pemain-pemain asli Papua yang saat itu dipersiapkan untuk PON Papua dan kayak Najib, kayak Peter, Marcel, Mikus, dan itu kan bisa dibilang Hami cukup sukses dengan legacy yang dia tinggalkan sekarang. Setidaknya siapa Coach Chema ya, Coach Chema sendiri kan melihat itu kan, artinya kalau lo pelatih luar biasanya kalau misalnya nggak bagus ya lo mau nggak mau harus ganti atau sekalian lo ngebangun lagi gitu. Tapi dia menggunakan pemain-pemain yang emang sebelumnya dididik oleh Hami. Mereka kan hampir setiap musim ya, setiap musim lah selalu ke Thailand. Ya oke lah untuk uji coba mungkin 2-3 kali aja. Tapi kan ada impact pada saat seorang pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada saat lu kembali lagi ke medan sesungguhnya yang notabene mungkin lebih rendah, dia secara mental pasti akan lebih percaya diri. Itu yang gua lihat di itu. Bahkan Najib itu debut Liga Pro-nya itu sama Halus. Oh iya benar. Sama Halus itu gue seleksi dari 1.200 orang bersama Aditya Kakek saat itu yang lolos dari yang tim amatir. Nah Najib itu bahkan pencetak gol pertama Halus di tahun 2017 itu, dan tau nggak yang dicetak gol lawan siapa? Before teman-temannya. Dan Najib saat itu bukan dia kan dari Sentani kalau nggak salah. Dia tuh bukan teman-teman yang sama Jayapura, sama kayak Peter, kayak Mikus dan lain-lain. Dia akhirnya bisa jadi pemain Black Steel dan sering dipakai sama Hami untuk power play kaki kiri. Iya, karena itu salah satu ciri khasnya Black Steel ya. Nyiapin banyak banget pemain kaki kiri, ada Najib, ada Aditya, sebelumnya Di Maria juga. Dan selain Black Steel, memang kemarin juga tampil lagi-lagi Cosmo. JNE ini menang lagi dan di 3 laga pertama mereka berhasil mendapatkan 9 poin. Ini kan juga salah satu tim yang sempat dipertanyakan ya ketika banyak melepas pemain-pemain profesional yang profesional sih yang berpengalaman gitu, karena kan semua profesional. Aus kayaknya, minum dulu lah. Iya, harusnya profesional kan, walaupun memang katanya ada yang belum digaji kan. Enggak, tapi itu jangankan gaji, DP aja belum. Itu bahas 2 episode lagi kali ya. Tapi ini kita bahas Cosmo yang melepas banyak pemain pengalaman, kemudian merekrut banyak pemain muda, tapi ditambah 2 pemain asing-asingan. Fahid balik dan juga Mojtaba ya. Ini jadi tambahan. 3 pekan awal, 3 kemenangan, menurut ini sudah menggambarkan kekuatan Cosmo belum, Coach? Ya, kalau kita bicara Cosmo ya, gue bilang lawan yang paling berat itu baru Unggul ya. Itu pun Unggul gue pada saat, kalau nggak salah pas pertandingan itu gue nonton apa komentator ya? Lu komentator kan hari kedua? Iya, komentator. Gue ngelihat saat itu antara itu Hosu Terannya lagi jelek banget. Teran masih lagi individualis yang nggak penting banget dan mampu diredam oleh Cosmo saat itu. Jadi belum ketemu Kancil, belum ketemu Black Steel. Gue pengen lihat di situ aja sih. Sebetulnya sih gampang ya kalau misalnya nggak kepleset sama tim-tim yang di bawahnya, terus bisa ngambil poin dari Kancil sama Black Steel sama Bintang Timur Surabaya. Gue rasa itu baru menunjukkan kalau Cosmo bisa dibilang pesaing kuat untuk salah satu yang klub yang untuk meraih gelar juara. Nah itu kan tim yang cukup baik performanya di 2 pekan awal, Coach. Nah ada tim-tim yang juga kemudian secara performa nih nggak memuaskan. Salah satunya adalah Pendekar. Ini kan Pendekar sempat namanya benar-benar harum ketika Ricardinho datang. Betul. Nah pertanyaannya adalah setelah era Ricardinho ini akan seperti apa? Dan kalau kita lihat secara persiapan memang pelatihnya sudah datang cukup lama ya, pelatih asing asal Iran. Tetapi pemain asing yang didatangkan, ini kan secara kualitas mepet-mepet ya. Lumayan jauh ya dibandingkan dengan Ricardinho, malah lebih dekat dengan pemain-pemain lokal kita justru, pemain yang direkrut oleh Pendekar. Performanya pun di 3 laga yang sudah dijalani ini kan nggak memuaskan. Nah kalau lu lihat sendiri, Coach, Pendekar nih masalahnya ada di mana sebenarnya? Ya kan sebenarnya dari awal musim pada saat kita ngebahas soal siapa yang berpeluang,
untuk berada di posisi papan atas kan gue juga nggak masukin nama Pendekar. Karena ya itu tadi pergeseran manajemen Pendekar yang mengambil pemain muda untuk menjadi pondasi tim, lalu pemilihan pemain asing Iran yang kayaknya patut gue pertanyakan karena kualitasnya ternyata selevel sama pemain lokal. Lo kalau dan satu lagi pemain ini ya? Ya pemain Afghanistan ya. Gue masih satu pertandingan gue nggak bisa nilai, tapi so far sih ya kita lawan Afghanistan aja imbang kan gitu kan. Ya gue nggak menganggap bahwa itu pemain yang bahkan 1/10-nya Ricardinho pun nggak ada gitu loh. Secara kualitas gitu. Jadi memang keputusan Pendekar sering blunder di musim pertama di season di pekan pertama di awal-awal ya awal musim ya selalu seperti itu ya. Artinya penunjukan Alvaro ribut sama manajemen dan nggak cocok, diganti di putaran kedua. Sekarang juga pemilihan pemain asingnya juga agak dipertanyakan. Tahun lalu juga Ronaldo cuma setengah musim ya. Iya, memang yang menarik dari Pendekar suka mempersulit tim besar. Iya. Tapi kesulitan lawan tim kecil. Termasuk kemarin. Ya, kalah lawan Moncong Bulu Muda ya. 3 kali menang, 3 kali main, 2 kali seri lawan Favage sama Black Steel. Black Steel. Dan pada saat lawan Moncong Bulu ini menarik sebenarnya sempat gua bahas. Gua nggak tahu kenapa setiap pemain yang keluar dari Pendekar kemudian musim selanjutnya bermain lawan Pendekar. Bagus ya. Bukan cuma bagus mencetak gol tapi selebrasi. Artinya gini ya, berarti ada hal yang tidak membuat mereka nyaman sebelumnya. Entah itu apapun itu. Jadi ya. seakan ingin membuktikan ya ketika menghadapi Pendekar ya. Betul, itu yang menjadi PR Hamdan Jamaluddin bagaimana begitu emosionalnya. Sahir. Betul, bahkan di staf pelatih ada Idu, ada Gilang. Azhar. Iya, gue tanya sama teman gue yang ngeliat langsung di pinggir lapangan, mereka mengatakan memang energinya Moncong Bulu kemarin jauh lebih pengen menang ketimbang lawan tim lain gitu. Jadi kayak pemain-pemain yang dicampakkan gitu kan, terus akhirnya sekarang membuktikan bahwa mereka dengan materi yang ada, materi yang tanpa pemain asing, 2 pemain senior Fahri Reza dan Fandi, ya mereka bahkan kalau misalnya hitungan muda ya mereka nggak kalah muda. Iya, maksudnya ya mereka beberapa pemain kan juga muda-muda kan, bahkan jebolan Liga Nusantara kayak Akbar Marhan segala macam juga ada di sana. Benar. Itulah yang gue menganggap bahwa Pendekar positioningnya masih cuma pengganggu aja sih gitu, pengganggu para tim favorit juara. Jadi di tengah-tengah lah ya. Iya, untuk bisa ke atas agak sulit, tapi ke bawah sih lumayan bagus juga skuadnya. Tapi dengan 3 pertandingan mereka ada cuma menguasai 2 poin dan ada di satu strip di atas dua terbawah yang degradasi ya PR juga. 3 pertandingan awal. Iya. Tapi coach kan ada tim-tim lain nih yang juga memang masih di bawah, belum mendapatkan kemenangan juga dan masih kesulitan. Ada Kasuarina Giga, ada Kinantan, ada Sadakata. Nah ini lu melihat persaingan di papan bawah sendiri bakal kayak gimana? Ya kalau Giga sih, Kasuarina Giga mah gue bilang sih faktor non teknis ya. Masalah apakah kesepakatan pembayaran dan lain-lain juga udah selesai. Bagaimana karena ada kabar juga kemarin juga ada salah satu pemain Liga Nusantara tiba-tiba di post di Instagramnya mengatakan bahwa mereka udah selamat bergabung, welcome. Terus tiba-tiba di komen sama klub amatirnya yang emang ngontrak pemain gitu kan. Mungkin yang agak sedikit gue pertanyakan Sadakata sih dengan persiapan. Mereka setidaknya waktunya ada gitu. Benar. Dan melepas Aji, melepas Yogi, Armia tuh sebuah blunder sih menurut gue. Mereka jadi Aji tuh bagus banget ya. Banget. Tapi emang Aji kalau gue dari dulu sih tinggal tunggu waktunya emang. Lah, gue ambil ke halus. Gue bilang ini anak bagus banget kok. Iya. Ini defend dan offense-nya bagus banget. Iya. Aji jangan gede kepala lu. Cuman gue menganggap bahwa ya dia pemain yang sangat useful ya. Iya. Sangat berguna banget di tim. Gaji juga nggak gede-gede banget. Kasian banget ya. Agen bintang gitu ya. Terus agen bintang. Terus ya kalau kita bicara Kinantan ya. Yoga tuh tinggal meneruskan apa yang Giga lakukan, pemain-pemainnya. Karena beberapa pemainnya gue sempet ngomong waktu itu ngomong sama lo juga. Ini Giga nih kalau bisa bertahan dengan pemain yang musim lalu, jadi yakin tetap papan tangan. Kinantannya lebih Giga daripada Giga sendiri ya. Bener gitu. Bahkan gue denger nggak tahu ya benar apa kagak ya. Kabarnya juga manajemen Giga juga ikut ke sana, ngebantu Kinantan. Gue nggak ngerti juga gitu. Ya agak aneh juga. Tapi gue melihat ini semua memang Moncong Bulu diuntungkan dengan Sulawesi Selatan Connection. Yeah. Social Connection. Karena udah jadilah itu timnya ya, tengahnya ya. Itu tuh
Itu dari tahun 2015, 2016 ya, MBK itu ya. Dari yang MBA ya? ini futsal Sulsel yang FFV Championship. WPK MBU. WPK, iya, WPK MBU. Terus kan futsal Sulsel juga yang jadi runner up ya di Jawa Barat. Betul, dia jadi antar AFP. Iya. Ya itu materi-materi pemain-pemain yang memang udah bermain bersama cukup lama, cuman mungkin Pandeganya ada di Pendekar, Juangnya ada di Pendekar, Ancanya ada di Black Steel. Mungkin gua nggak tahu apa musim selanjutnya bisa mereka gabung gitu. Karena kekuatan yang sangat besar kalau misalnya mereka menggunakan nama kedaerahan dan itu bisa digunakan oleh Kinantan Futsal sebetulnya. Apalagi Moncong Bulu keren ya. Dia mewakili Sulteng tapi berhome base di Goa, Sulawesi Selatan. Jadi yang ngedukung lebih banyak lagi, Coach. Betul. Dan itu nama Sulawesi Pride lah. Iya benar. Ya, jadi itu dia kira-kira memang peta persaingan di 2 pekan awal dari Liga Futsal Profesional musim ini, dan Liga masih panjang, akan masih banyak lagi pertandingan-pertandingan yang digelar di GOR Tegal Selatan. Big match Tapi pekan depan akan dilaksanakan di GOR Unesa. Ini hari Sabtu langsung ada 2 pertandingan untuk membuka hari. Cosmo JNE menghadapi Kancil WHW seperti yang kata Coach. Disiarin dua-duanya yang pagi ini. Cosmo lawan Kancil, unggul lawan BTS. Mungkin sedikit Coach, lu ngelihat 2 pertandingan ini di hari Sabtu bakal berjalan seperti apa? Biar orang-orang juga mungkin pengen datang nih ke GOR Unesa. Iya, ini pembuktian ya. Artinya kayak pekan lalu gue bilang Favage pembuktian kalau emang lo layak untuk masuk di jajaran calon juara. Sama buat Cosmo juga ini pembuktian. Lo bisa seperti apa lawan Kancil dengan Kancil materi yang sangat kedalaman skuadnya sangat bagus. Cosmo juga kabarnya juga gue lihat komentar orang juga kedalaman skuadnya bagus, tapi seberapa kuat mereka menghadapi pemain, apalagi pemain asingnya makin moncer ya si Felipe ya. Terus kalau unggul Bintang Timur ini sih yang ditunggu-tunggu sih. Ini yang ditunggu-tunggu karena persaingan ini bukan cuma bicara unggul lagi bagus dan Bintang Timur adalah juara bertahan, tapi juga bagaimana perseteruan Malang dengan Surabaya. Kita tahu secara kultur dan budaya dan sepak bola juga antara Arema dan Persebaya segala macam juga, bahkan di kehidupan sehari-hari kayak Jakarta Bandung lah gitu. Artinya persaingannya sampai ke sana. Dan itu akan kita tunggu banget sih. Kalau gue sih lebih nunggu ke unggul lawan Bintang Timur sih. Ini derby Jawa Timur dan memang futsal butuh hal-hal seperti ini ya. Butuh rivalitas, butuh hal-hal yang kemudian menjual liganya sendiri ya Coach. Ya, betul. Ya kemudian di hari kedua ini akan ada 4 pertandingan juga. Di mana memang ini pertandingan-pertandingan yang mungkin secara kekuatan bisa ditebak ya. Tapi kalau lu memilih Coach dari 4 pertandingan di hari kedua, mungkin yang paling mencuri perhatian yang mana? Ya, gue rasa ini memang seperti yang lo bilang ya, artinya secara kekuatan ya udah gampang ketebak ya. Halus Kancil, Bintang Timur Sudakata, Cosmo Kinantan. Mungkin yang gue tunggu Kinantan ya, karena sebetulnya progresnya sangat bagus ya. Kiper Dava juga oke. Terus juga bagaimana paketan Giga yang musim lalu ditambah lagi pemain asli Kinantan yang membawa lolos ke Profesional Futsal League itu menjadi catatan tersendiri buat gue secara pertemuan. Kalau Giga, ya gue berharap yang terbaik lah buat mereka. Tapi buat gue kalau misalnya mereka tidak memperbaiki faktor non teknis agak berat. Lu kayak abis ditinggal mantan, Coach. Gue berharap yang terbaik untuk dia. Ya. Gue nggak pernah ditinggalin. Gue ninggalin. Makanya itu kalimat. Tapi terima kasih Coach Donsol buat obrolannya di episode Futsal Talk kali ini. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan. Gila pakai cambuk nontonnya. Serem juga, Ja. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Lop. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga komen di video ini. Sampai jumpa di Futsal Talk episode berikutnya.